Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih menyangkut tentang haji dan umrah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrah, dan sempurnakanlah haji dan umrah. Artinya melakukan, tunaikanlah haji dan umrah dengan seluruh haknya haji dan umrah, syaratnya, rukunnya, sunnahnya. Makanya di sini Allah mewajibkan menyempurnakan haji dan umrah. Ini haji dan umrah baik yang fardu atau yang sunnah. Jadi kita melakukan umrah sunnah misalkan, ataupun haji sunnah, haji kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Ini walaupun sunnah wajib disempurnakan. Selama seseorang sudah memasuki ihram haji, sudah mulai melakukan haji, melakukan rukun haji, wajib disempurnakan. Ustaz, ini saya melakukan haji sunnah, walaupun haji sunnah. Beda halnya sama puasa sunnah ataupun salat sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, boleh kita berhenti di tengah lagi puasa. Malamnya udah niat puasa besok hari Senin, niat. Ntar siangnya ada nggak kuat lagi dah, malas, boleh buka. Ataupun puasa salat sunnah, sudah berjalan 1 rakaat, akhirnya timbul malas, ini selesai enggak, udah berhenti aja. Boleh kalau puasa sunnah ataupun salat sunnah. Kalau haji dan umrah tidak boleh. Haji dan umrah walaupun kita niatnya haji sunnah ataupun niatnya umrah sunnah, wajib disempurnakan. Ini ayat ini kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah. Enggak boleh berhenti tengah jalan, wajib sempurnakan. Kalau salat sunnah, puasa sunnah, boleh. Lagi udah berjalan setengah hari, malas, boleh untuk berbuka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ditahan oleh musuh, maka silahkan bertahallul dengan cara menyembelih 1 kambing dan mencukur rambut. Kemudian Allah menjelaskan selanjutnya, faman kana minkum maridan, siapa yang saja yang sakit ataupun memiliki ada penyakit di kepala yang menyebabkannya harus mencukur rambut. Ini hukumnya boleh untuk mencukur rambut karena ada hajat, tapi harus bayar fidyah, bayar denda. Denda yang dimaksud boleh pilih antara 3 hal. Yang pertama, siyamin, boleh berpuasa 3 hari. Ataupun yang pilihan yang kedua, boleh bersedekah ke 3 orang. Ke 6 orang. Bersedekah ke 6 orang, masing-masing setengah sa'. Masing-masing dari mereka setengah sa'. Mungkin sekitar, kalau sekarang sekitar 1 kilo atau 1,5 kilo. Sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo lah per orang, sebanyak 6 orang. Atau pilihan yang ketiga, nusuk, menyembelih kambing. Ini baik yang cukur rambut atau yang pakai wewangian atau yang pakai baju yang melingkari badan atau termasuk yang memotong kuku. Ini hukumnya sama semua. Yang hal-hal yang diharamkan dalam ihram, ketika melakukan wajib membayar fidyah yang 3 hal ini. Yang pertama puasa, yang ketiga hari, atau bersedekah sebanyak 3 sa' ke 6 orang, masing-masing setengah sa'. Kemudian yang terakhir menyembelih kambing. Itu denda bagi orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram.
pakai baju yang melingkari badan, kemudian cukur rambut, memotong kuku, pakai wangian, pakai apalagi minyak minyak, pakai minyak, pakai vaselin misalkan, pakai vaselin. Nah, itu juga kalau misalkan laki-laki untuk kepala, perempuan untuk muka, itu sama semua yang fidyahnya ataupun dendanya 3 hal tadi. Boleh pilih antara 3. Kemudian yang selanjutnya Allah membicarakan tentang denda bagi orang yang tidak ihram di miqat. Fa idza amintum, maka apabila kalian aman, artinya enggak ada musuh seperti kita sekarang berangkat haji, alhamdulillah enggak ada penghalang sama sekali. Faman tamatta'a, maka siapa saja yang bertamattu', haji tamattu', yang bertamattu' bil umrah ilal haji, ke haji, artinya ke ihram dengan haji, bahwa bi an yakuna ahrama biha fi ashhurih, bahwa dia berihram dengan haji, dengan umrah di bulan haji. Famastaysara minal hadi, maka apa saja yang mudah dari hadi, yaitu 1 kambing. Nah, ini bagi orang yang bertamattu, karena dalam melakukan haji itu ada 3 cara. Yang pertama haji ifrad. Haji ifrad artinya ketika kita berangkat ke Mekah, ke Mekah berniat ihram haji. Ihram ketika sampai di miqat, ihram haji, kemudian nanti selesai melakukan haji, baru keluar dari Mekah ke Adnal Hil. Ke Adnal Hil yaitu di luar Mekah sedikit, minimal yang paling dekat ke Tan'im sekarang. Nah, keluar ke Tan'im, baru di situ berniat ihram umrah. Nah, itu yang namanya ifrad. Ataupun yang kedua, cara yang kedua, tamattu' yang seperti ini. Artinya berihram umrah, berangkat ke sana. Ini ketika sampai di miqat, misalkan kalau kita di sini miqatnya Lam-Lam atau tergantung lewat mana. Miqat niatnya umrah, karena bisa jadi terlalu lama, ntar hajinya masih lama. Kita awal berangkat di kloter pertama daripada bengong, nggak ada kegiatan. Jadi awalnya langsung niat umrah, ketika sampai di miqat niat umrah, kemudian baru melakukan umrah di sana, nanti baru niat haji ketika kita sudah di Makkah. Ini bagi orang tamattu' diwajibkan dam, harus membayar denda yang akan yang pertama harus menyembelih 1 kambing. Kalau tidak mampu menyembelih 1 kambing, baru nanti puasa sebanyak 10 hari. Puasa selama 10 hari, 3 hari di Makkah, kemudian 7 hari di kampung. Ini arti tamattu' ay yuhrima bil umrah fi ashhuril hajj, berihram umrah di bulan haji. Nah, di bulan haji kita berihram umrah, kemudian selesai melakukan umrah baru berihram haji langsung di Mekah. Nah, langsung di Mekah berihram haji. Nah, jadi yang perlu juga diperhatikan, seseorang yang berangkat umrah, yang menuju Mekah, yang berkeinginan untuk haji dan umrah, haram melewati miqat tanpa niat ihram.
Misalkan kita miqatnya di Yalamlam, kemudian kita berangkat melewati Yalamlam sebelum niat ihram, hukumnya haram bagi orang yang berangkat ke Makkah dengan tujuan mau haji. Jadi diharamkan melewati miqat tanpa ihram. Kemudian kapan ihram, Ustaz? Ihramnya boleh langsung di rumah. Di rumah sebelum berangkat kita niat ihram, boleh. Tapi nanti dari mulai ketika niat ihram, enggak boleh lagi melakukan hal yang diharamkan ketika ihram. Enggak boleh pakai baju yang melingkar, enggak boleh pakai nutup kepala bagi laki-laki. Jadi tidak boleh niat tidak boleh melewati miqat sedangkan kita belum ihram. Jadi cara melakukan haji ini tiga ini. Yang pertama haji ifrad. Ifrad artinya niat haji di miqat, niat haji, kemudian selesai melakukan haji keluar sedikit ke Tan'im di luar tanah Makkah, kemudian niat ihram masuk lagi, niat ihram umrah. Ini yang ifrad tidak mewajibkan dam, tidak wajib dam, tidak harus bayar dam. Kemudian yang kedua yang tamattu'. Tamattu' artinya berniat ihram umrah di bulan haji. Kapan bulan haji? Yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari Dzulhijjah, 9 hari Dzulhijjah. Itu bulan yang di situ boleh kita niat ihram haji. Misalkan di bulan Syawal langsung tanggal 2, tanggal 1 bulan Syawal, tanggal 1 Lebaran, langsung niat haji. Boleh ihram haji, tapi nanti enggak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan. Itu tak. Kemudian nanti selesai melakukan umrah, kita di Mekah selesai melakukan umrah, langsung berniat haji. Niat haji di mana? Di Mekah. Niat haji di Mekah langsung. Nah, ini hukumnya boleh melakukan seperti itu, tapi nanti wajib dam, wajib bayar denda. Denda yang dimaksud nyembelih satu kambing, atau bagi yang tidak mampu nyembelih satu kambing, berpuasa selama 10 hari, 3 hari ketika haji, 7 hari ketika sudah di kampung halaman. Jadi faman lam yajid. Yang satu lagi qiran. Qiran artinya melakukan satu niat untuk dua sekaligus. Jadi nanti sa'i sekali untuk dua, haji dan umrah. Jadi kita melakukan sa'i sekali, tawaf sekali, kemudian tahallul sekali, tapi ini untuk dua sekaligus. Jadi sekali kita lakukan seperti halnya niat tahiyatul masjid dengan salat sunnah qabliyah. Masuk ke masjid, salat sunnah qabliyah plus niat niat tahiyat masjid. Nanti dapat dua sekaligus. Dapat pahala melakukan salat qabliyah, juga mendapatkan pahala salat tahiyat masjid. Inilah seperti haji qiran. Haji qiran artinya dalam satu ketika melakukan haji dan umrah masuk sekaligus. Ini juga wajib dam. Jadi yang haji qiran juga diwajibkan dam, yaitu sembelih satu kambing atau berpuasa 10 hari, 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika pulang ke kampung halaman. Jadi faman tamatta'a bil umrati ila al haji, siapa saja yang bertamattu' dengan umrah ke haji, artinya melakukan umrah dulu di bulan haji, kemudian melakukan haji, berniat ihram haji di Makkah. Famastaysara minal hadi, maka apa saja yang mudah bagi dia dari hadi, yaitu kambing, wajib menyembelih satu kambing. Dan menyembelih satu kambing yazbahuha ba'dal ihrami bihi. Menyembelih kambing kapan Ustaz? Menyembelih kambing setelah berihram di haji. Setelah ihram haji baru sembelih kambing. Walaupun wal afdal yaumun nahri, yang afdal di hari lebaran. Hari lebaran yang paling afdal hari ke-10 Dzulhijjah. Faman lam yajid, maka siapa saja yang tidak mempunyai hadi, karena memang enggak ada kambing sama sekali di Arab saat itu, ataupun au faqada thamanahu, ataupun dia tidak memiliki uang, miskin untuk membeli kambing, fasiyamu 3 ayyamin fil haji, maka wajib berpuasa 3 hari ketika haji, artinya ketika dalam keadaan ihram haji. Fayajibu hina idzin an yuhrima qabla as-sabi' min Dzulhijjah,
wal afdal qabla sadis. Jadi kalau orang yang sudah berniat berpuasa kapan? Wajib an yuhrim qabla sabi' min Dzulhijjah. Jadi wajib berihram sebelum hari ke-7 Dzulhijjah. Ke-7 ntar puasanya berapa hari? Hari ke-7, hari ke-8, ke-9. Nah, ini 3 hari berpuasa. Yang tidak mampu yang tidak mampu kambing. Nah, berpuasa 3 hari. Kapan? Misalkan niat ihram di hari ke-6. Niat ihram di hari ke-6. Jadi ini saya enggak punya uang. Ya kan, selesai melakukan ihram umrah langsung niat ihram. Niat ihram di hari ihram haji di hari ke-6. Kemudian berpuasa kapan? Hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9. Nah, jangan sampai puasa hari ke-10 karena hari 10 hari lebaran ini hari yang diharamkan berpuasa. Kemudian juga hari termasuk yang hari 11, hari ke-12, hari ke-13 Dzulhijjah itu hari yang diharamkan berpuasa, hari tasyrik. Kemudian wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari lagi idza raja'tum ketika kalian kembali ke kampung halaman. Nah, setelah pulang kampung baru menyelesaikan 7 hari lagi. Fatilka 'asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. 10 hari. Jadi boleh menyembelih kambing setelah niat ihram haji, ataupun jika tidak mampu menyembelih kambing boleh berpuasa 3 hari setelah niat ihram. Jadi kita ihram di hari ke-6 ihram haji. Jadi wajib itu ihram di sebelum hari ke-6 supaya sempat berpuasa ketika haji. Jadi nanti hari ke-7 puasa, hari ke-8 puasa, hari ke-9 puasa. Kemudian setelah pulang kampung halaman baru ditambah 7 hari. Jadi sempurnanya adalah totalnya 10 hari. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Nah, ini yang berlaku, yang ini yang berpuasa tadi. Ya, juga bagi orang yang tidak ihram di miqat, wajib dam juga. Bagi orang yang tidak ihram di miqat. Contoh misalkan kita berangkat haji ketika di alam tidak berniat ihram. Kapan niat ihram haji? Nanti kita sudah sampai di Mekah, niat haji di sini. Hukumnya wajib dam yang seperti ini, wajib 1 kambing. Solusi supaya enggak wajib 1 kambing bagaimana? Selesai sampai di Mekah, walaupun nanti masuk Mekah dengan tujuan haji tapi tidak ihram di miqat, hukumnya haram. Tetapi untuk menghindari dari denda, keluar dari Mekah sampai ke Mekah sebelum niat ihram haji, keluar ke Mekah dulu, niat haji baru masuk lagi. Itu boleh. Keluar ke salah satu miqat di luar, boleh ke Tan'im, boleh ke Ja'ranah, boleh ke Bir Ali. Keluar dulu, niat ihram haji, masuk lagi. Itu cara menghindari dari kewajiban dam. Enggak wajib dam. Walaupun nanti memasuki Mekah yang sebelumnya, ketika kita memasuki Mekah tanpa niat ihram haji, hukumnya haram. Haram melewati miqat sedangkan kita tidak berniat ihram. Cuman supaya tidak wajib dam, sampai ke Mekah keluar dulu, niat ihram masuk lagi. Tidak wajib. Tidak wajib dam. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Jadi tamattu' wajib dam tamattu' bagi orang yang lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, yang ahlinya bukan penduduk Masjidil Haram, artinya bukan penduduk Mekah. Tapi kalau orang penduduk Mekah tidak wajib. Mau ihram umrah dulu, mau haji dulu terserah, karena dia penduduk Mekah. Marhaban. Karena kebanyakan jamaah di Indonesia itu dia mikotnya di airport. Zaman-zaman dulu Tapi ganti bagi di situ, bukan di pesawat. Kalau yang lama kan mesti di pesawat. Iya, harusnya.
Tapi kata sebagian ulama dia termasuk MUI ya. Ada fatwa MUI boleh di Jeddah. Ya udah kita ikuti. Sama MUI itu juga bukan orang yang bodoh di situ. Mereka pakar ulama juga. Boleh kita ikuti. Tapi yang lebih baik, yang lebih ihtiyat untuk berhati-hati supaya benar-benar haji kita sah. Jangan sampai kita udah nunggu 20 tahun, udah mengorbankan uang sampai puluhan juta. Kemudian hal yang seperti ini tidak hati-hati. Jangan. Berusaha sebisa mungkin untuk yakin sah. Misalkan ada satu pendapat mengatakan, ada pendapat sah. Satu pendapat mengatakan tidak sah. Lebih baik kita ikuti pendapat yang syadid ini, pendapat yang mengatakan tidak sah. Jadi misalkan ada yang mengatakan di Jeddah boleh, satu lagi nggak boleh di Jeddah, harus di Alam-Lam. Berusaha ngikut yang di Alam-Lam. Karena jangan supaya benar-benar ya, karena menurut orang yang mengatakan di Jeddah sah, bagi mereka di Alam-Lam sah tidak, lebih aula sah. Akhirnya haji yang kita lakukan sah menurut semua pendapat. Kalau kita tanya ke semua ulama, menurut kamu sah, sah semua, sepakat mereka. Akhirnya sepakat semua ulama tentang sahnya haji kita. Ini bagus. Jadi jangan sampai kita udah nunggu 30 tahun, 20 tahun, kemudian mengeluarkan uang banyak, tetapi hal yang seperti ini disepelekan. Jangan berusaha untuk benar-benar supaya sah, yakin. Semua ulama meyakini bahwa haji yang kita lakukan sah. Itu lebih baik untuk ihtiyat, untuk berhati-hati. Ini apa ya? Kira-kira kenapa boleh dibuka? Karena kata pesawat saya lihat gini, ada memang yang sebagian langsung dulu. Cuman nanti di toiletnya itu antri itu luar biasa. Wudu lah segala macam. Sebenarnya nggak perlu wudu. Sebenarnya boleh sebelum naik langsung ganti baju. Yang dia bawa di Indonesia itu harus dibuka. Iya. Kelihatan crowded bener tuh di pesawat saya lihat. Apalagi kalau semua jemaah haji passengernya yang ada di situ ganti baju semua itu barangkali. Mungkin ya berat. Ataupun yang boleh juga nggak usah ganti baju, nanti bayar dam yang kemarin yang itu 3 sa ataupun puasa selama 3 hari. Jadi kalau bisa ya sebelum naik pesawat langsung pakai baju ihram, kemudian nanti di pesawat tapi dikasih tahu ya, dikabarkan ini udah sampai Alam-Lam, bagi yang miqat di Alam-Lam silahkan berniat. Kayak di pesawat ada pemberitahuan, terutama bagi jamaah haji. Lebih baik kita untuk ngambil jalan berhati-hati sehingga haji yang kita lakukan benar-benar sah. Kadang-kadang sebagian dari jamaah kita, apakah dia itu memang ilmunya kurang ataupun memang terlalu meremehkan, itu enggak perhatian. Kadang-kadang ketika tawaf asal jalan aja, asal muter, nggak mau tahu dia tepat atau tidak. Padahal ketika tawaf itu syaratnya ini yang sebelah kiri, karena kita muternya seperti ini yang bahu sebelah kiri harus tetap sejajar dengan Ka'bah. Sedangkan Ka'bah di sini. Tiba-tiba bahu kita disenggol sama orang udah ke sini, udah bukan lagi tidak sejajar dengan Ka'bah. Itu hukumnya, sedangkan udah ke jalan, misalkan udah didorong udah jalan 3 langkah. Ini 3 langkah ini tidak sah. Harus balik, mundur 3 langkah jalan lagi. Ataupun kalau nggak bisa ngulang ya sudah ngulang sekali lagi. Makanya perhatikan, harus benar-benar bertahan supaya tidak kesenggol-senggol. Kalaupun kesenggol, berusaha ketika senggol itu jangan jalan, balik lagi, tetap lagi sehingga bahu kita yang sebelah kiri sejajar dengan Ka'bah. Jangan senggol sehingga udah sejajar. Kalau kita tarik garis sudah di luar Ka'bah. Jadi kadang-kadang ini nggak terlalu diperhatikan, apalagi yang dorong ini nih. Asal dorong aja dia, kemana kiri kanan nggak mau tahu. Pokoknya dia sekali dorong $100. Ini bahaya. Jadi ini berlaku yang tamattu' tadi wajib bayar dam kecuali bagi ahli Mekah. Ahli Mekah artinya penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang dimaksud bi aylam yakunu ala dun malharatin minal haram. Jadi tempat mereka tinggal tidak lebih dari 2 marhalah. Tidak lewat dari 2 marhalah.
bermahala sekitar berapa 100 km lah, seukuran kisah kasar salah. Nah, tidak di luar Mekah, itu penduduk Mekah. Walaupun melakukan tamattu' tidak wajib dam. Fa in kana, kalau misalkan dia itu penduduk Mekah, fala dam alaih, maka tidak wajib dam dan tidak wajib berpuasa. Wa in tamatta', walaupun bertamattu'. Jadi itulah ketentuan tentang haji tamattu'. Begitu juga hukumnya sama haji qiran. Haji qiran yang satu niat untuk dua sekaligus. Wa ahramtu bil haji wal umrah. Jadi wa ahramtu bihima. Jadi saya berniat ihram untuk haji dan umrah sekaligus. Nanti satu tawaf untuk dua, satu sa'i untuk haji dan umrah. Jadi selesai semua, kita melakukan semua sekali doang. Nah, kita sudah melakukan haji dan umrah sekaligus. Itu temu qiran. Nah, hukum qiran sama juga, wajib bayar dam. Wajib bayar dam. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah tentang apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita jalani dan dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan yakinlah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu iqabnya sangat pedih liman khalafahu, bagi orang yang melanggar perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang qaren ini paling simpel. Kalau haji qiran yang paling simpel, yang bayar dam. Nanti dia sekali doang sa'i 7 kali sudah. Itu satu sa'i untuk haji dan umrah sekaligus. Jadi pertama wukufnya Arafah. Ketika ihram juga, wa ahramtu bihima, dan saya berihram untuk haji dan umrah sekaligus. Nanti selesai ihram ada melakukan wukuf. Nah, wukuf ini khusus buat haji karena umrah tidak ada wukuf dia. Kemudian nanti selesai wukuf, datang masuk ke Mekah, tawaf ifadah, tawaf 7 kali tawaf. Ini untuk dua sekaligus, untuk haji dan umrah. Jadi enggak perlu 2 kali tawaf, cukup sekali doang. 7 kali muter selesai. Nah, itu tawaf 7 kali muter tadi untuk haji dan umrah sekaligus. Kemudian selesai tawaf baru sa'i. Nah, sa'i juga 7 kali muter-muter. Itu sekali sa'i untuk haji dan umrah sekaligus. Baru terakhir nanti kalau misalkan haji ke Mina, ke Muzdalifah dulu, ke Mina dulu, mabit, baru selesai semua tahallul. Jadi sekali melakukan tawaf untuk dua sekali. Kecuali bagi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak. Kalau haji qiran harus 2 kali tawaf. Jadi totalnya 14 kali muter, 14 kali. Jadi 7 kali untuk haji, kemudian 7 kali lagi buat umrah. Mazhab Syafi'i tidak, cukup 7 kali untuk haji dan umrah sekaligus. Itu haji qiran. Cuman ntar wajib bayar dam, wajib dam. Semoga kita dimudahkan untuk melakukan haji semua, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.